Baik, selamat pagi. Jadi pagi hari ini kita masih membahas tentang petrofisika batuan reservoir. Dalam hal ini adalah permeabilitas. Ya, jadi kalau kita lihat kalau definisi sebenarnya itu permeabilitas itu kemudahan suatu media porus untuk melalukan atau melewatkan fluida. Nah, fluida ini dalam artian bisa gas, bisa minyak maupun air. Nah, orang yang pertama kali melakukan eksperimen atau menghitung permeabilitas itu adalah Darcy. Jadi kalau di geohidro juga kalian akan familiar dengan Darcy. Ya, Darcy membuat eksperimen untuk menghitung permeabilitas di suatu media yang porus. Jadi si Darcy memasukkan air dengan debit tertentu, terus nanti keluar debitnya berapa. Nah, dihitung dalam hal ini dia ada tinggian ini ya, ini H1, kemudian ini H2. Jadi air atau udara yang lewat di sini nanti yang keluar berapa, waktunya berapa, dihitung Darcy sehingga nanti bisa diketahui permeabilitas dari suatu media yang porus tadi. Nah, dalam keadaan steady state atau aliran yang konstan atau mantap, nanti akan tercapai debit yang masuk dengan debit yang keluar itu akan sama-sama. Artinya kalau yang ini dimasukkan 1 liter air, ya harusnya keluarnya 1 liter air. Gitu ya. Nah, Darcy menemukan bahwa Q atau debit ini itu berbanding dengan proporsional ini luas permukaan, ini luas permukaannya. Jadi ini ke sana, ini luas permukaan. Kalau ini L-nya panjang dari media berpori tadi. Kemudian berbanding terbalik dengan seper L-nya. Ya, seper L-nya. Kemudian ada tekanan atau tinggi H1 dan H2. Jadi yang di sini, nanti ketika air dilewatkan, ini ada air yang masuk di sini dan air yang masuk di sini. Nah, tinggi air yang di pipa ini dengan di pipa ini dihitung. Nah, akan muncul selisih antara H1 ini dengan H2. Ini ya, H1 dan H2. Nah, kemudian Q itu atau flow rate atau debit itu volume per waktu. Bisa liter per detik, bisa cc per detik gitu ya, atau barrel per hari. Jadi ini satuan dari debit. Nah, kalau dalam bentuk matematis gitu ya, si Darcy mengumpulkan debit itu sama dengan K atau konduktivitas, koefisien konduktivitas hidrolik dikali luas permukaan dikali perbedaan tinggi air tadi di H1 dan H2 dibagi dengan L karena ini berbanding terbalik seper L-nya. Nah, K itu koefisien konduktivitas hidrolik itu apa? Yaitu kemudahan suatu media porus untuk melalukan air, atau melewatkan air. Nah, kemudian ini persamaan Darcy untuk menghitung debit. Tetapi di tahun 1927 Muscat itu melihat bahwa yang lewat ini tadi K, kemudian suatu media porus untuk melalukan air itu merupakan perbandingan antara koefisien permeability dibanding dengan viskositas. Kalau viskositasnya tinggi, ya viskositasnya tinggi berarti K-nya akan rendah, gitu ya. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan Muscat ini, ya, yang ini kita masukkan di persamaan Darcy tadi. Kalau persamaan Darcy ini kan K besar, yang ini adalah K besar. K besarnya diganti K kecil per mu atau viskositas. Sehingga nanti ketika ini disubstitusikan, ini akan menjadi Q kecil kali K kali A luas penampang kali H1 dikurangi H2 dibagi mu per L. Nah, ini debitnya. Ini sudah diperhitungkan antara permeability dengan
viskositasnya. Ya. Kalau misalnya Q-nya kita masukkan, kita dapatkan Q-nya, gitu ya, Q-nya 1 cc per detik, terus luas penampangnya itu 1 cm persegi, H1 dibanding H2 ini sama dengan P1 dibanding kurang P2 atau tekanan, ini tekanannya 1 atmosfer, terus L-nya kalau kita buat L-nya ini adalah 1 cm, gitu ya, terus kekentalannya misalnya 1 cm, nah, SCP itu centipoise, satuan dari viskositas atau kekentalan. Maka kita dapatkan K-nya itu adalah 1 darsi. Jadi ini kalau kita masukkan, ya, kalau kita masukkan Q-nya ini 1, ya. Kalau ini kita masukkan misalnya Q-nya tadi ini 1, kemudian kita hitung K-nya, kemudian kita kalikan A-nya ini 1 cm persegi, terus kemudian H1 min H2 ini P1 dikurangi P2 atau tekanan 1 atmosfer, ini 1, dibagi, misalnya Q-nya ini adalah 1 centipoise, 1, kali panjangnya ini adalah 1 cm. Nah, jadi akan didapat K-nya sama dengan 1 darsi. Jadi kita masukkan parameter-parameter ini, kita masukkan ke dalam rumusnya ini, akan mendapatkan K-nya sama dengan 1 darsi. Nah, 1 darsi itu setara dengan 1000 mili darsi. Ya, jadi kalau misalnya ini batuan reservoir, nah di dalam batuan reservoir itu umumnya punya permeabilitas itu 100 sampai 200 mili darsi. Tapi ada juga yang lebih dari 1000 mili darsi. Tetapi ada juga yang 10 mili darsi. Jadi tergantung dari porositas batuan reservoirnya tadi, ya. Jadi kalau misalnya ini perhitungannya ideal, kita masukkan gitu, kita dapatkan permeabilitas dari batuan tersebut. Ya. Dasarnya adalah perhitungan dengan menggunakan hukum Darcy ditambah dengan persamaan Muscat tadi. Kemudian aliran fluida, ya, kalau misalnya kita di batuan reservoir gitu ya, aliran fluidanya misalnya laminer, itu ya, aliran horizontal, satu arah begini, melewati ini media, kita anggap ini adalah tekanan awal P1, ini P2, kemudian panjangnya ini kalau kita pakai matematis gitu ya, DL, kalau ini luas penampangnya A, kemudian kita hitung di aliran fluida yang laminer, gitu ya, I tadi kalau yang menggunakan rumus Darcy, tadi rumus dasarnya adalah I sama dengan Q kali A, gitu ya, H1 dikurangi H2, ini dalam artian ini, itu kalau di matematis dulu, itu kita sebut sebagai dP, tekanan. Kemudian ini ada mu, terus kemudian dl, ini ya, panjangnya ini. Nah ini kalau kita pecah, akhirnya kan menjadi Q, K kali A per mu, ini kali dP per dl. Ya, dP per dl. Kemudian kalau dengan matematis, dl ini panjangnya dari 0 sampai panjang L-nya tertentu. Misalnya ini kan integral tertentu ya. Kalau misalnya panjangnya 1 meter ya 0 sampai 1. Jadi tekanannya ini P1, P2. Ya. Jadi P1 min P2. Nah akhirnya kalau kita lihat persamaan di aliran yang horizontal, ini akan ketemu rumusnya adalah yang ini. Nah ini adalah tetapan untuk yang aliran horizontal. Sudah tetapan, jadi ditambahkan. Jadi rumus dasarnya ketika ini alirannya adalah laminer, jadi fluidanya melewati batuan reservoir dan alirannya horizontal, gitu ya, maka akan memakai rumus yang ini. Ya. I sama dengan 1,127 kali permeabilitas kali luas penampang dibagi kekentalan kali P1, ini P1 dan P2,
P1 min P2 dibagi L. Ini adalah perbedaan tekanan antara di awal dengan di akhir ketika fluida masuk dan fluida keluar. Ini ketika alirannya horizontal. Sehingga kita dapatkan kalau misalnya kita menghitung berapa jumlah fluida atau berapa debit fluida atau minyak, ya kita satuannya adalah barrel per day, di mana K satuannya adalah nanti K ini satuannya Darcy, P itu PSI gitu ya, PSI atau atmosfer, L itu sama dengan panjangnya atau bisa senti, bisa meter gitu ya. Kemudian luas penampangnya adalah sentimeter persegi atau meter persegi. Terus kemudian kekentalan tadi sentipoise dan Q-nya adalah cc per detik. Nah, tetapi ada syaratnya, kejenuhan harus 100%. Jadi artinya semua pori terisi fluida dan satu jenis, ya, fluida dan satu jenis. Jadi minyak semua, gas semua, gitu ya. Kejenuhan tunggal single saturate, artinya kalau ini terisi semua berarti reservoirnya harusnya SO, ya, SO-nya adalah 100%. Kemudian kejenuhan tunggal tadi, kondisi aliran adalah dalam keadaan steady state atau lancar gitu ya, mantap, alirannya tetap gitu. Kemudian kekentalannya konstan atau viskositas kental, viskositasnya konstan. Suhunya juga konstan. Fluida incompressible, artinya fluidanya tidak terkompres. Artinya dia mengalir dengan bebas. Nah, alirannya harus linear dan horizontal atau alirannya horizontal. Nah, itu kalau di reservoir gitu ya. Nah, bagaimana di aliran yang laminer. Nah, bagaimana kalau misalnya reservoirnya itu sudah diproduksi ya, dengan adanya sumur. Artinya alirannya sudah berbeda, bukan laminar lagi. Nah, alirannya adalah radial. Ini pada sumur. Jadi ketika di sini dia alirannya horizontal nih. Tetapi sumur ini ketika ini diproduksi, kalau kita ini reservoirnya 3 dimensi ya, kalau reservoirnya bentuknya begini gitu ya, ini kan 3 dimensi nih. Jadi kalau ini dikasih sumur gitu ya, dikasih sumur, ini kan fluida-fluida yang di sini akan menuju ke sana karena ini disedot ya, 3 dimensinya begitu ya. Jadi ketika ini disedot, fluida yang di sini kan mengalir sana, jadi terkesan dia alirannya adalah radial. Tapi di sini kan gambarnya cuma satu. Kalau ini saya bikin sumur begini kan alirannya ke sini, ini ke sini, tapi kan ada aliran juga yang ke sana menuju sumur ya. Nah, ini kalau kita lihat di penampang ini ya, radius ini adalah radius sumurnya. Ini jari-jari pengaruhnya, radius of influence. Terus kemudian yang ini, ketika sumur, lubang tertentu, dia ada diameternya juga. Diameter, artinya ini, ketika ini disedot, seberapa jauh pengaruhnya sedotan ini. Jadi ini adalah jari-jari pengaruh ketika aliran fluidanya menuju ke sumur. Ini sumur. Yang ini sumur. Nah, di dalam reservoir ini ada namanya PE, tekanan formasi, dan juga di dalam sumur ada namanya PW atau tekanan sumur. Kemudian jari-jari ini RW, ini jari-jari pengaruh. Nah, di dalam sumur itu juga ada jari-jari sumur. Artinya RW itu diameter jari-jari ya. Ini radius of well. Jadi jari-jari sumurnya. Nah, bagaimana menghitung debitnya ketika dia alirannya adalah radial seperti ini. Nah, kalau kita lihat rumus dasarnya tetap pakai rumus Darcy. Ini kan pakai rumus Darcy, ya, rumus Darcy.
di mana Q sama dengan K permeabilitas kali luas penambang dibagi viskositas kali perbedaan tekanan antara yang tekanan formasi dengan tekanan sumur dan jari-jari, perbedaan jari-jari. Nah, karena kita pakai ini sumur, dianggap sumur itu adalah silinder. Artinya luas permukaan dari silinder itu adalah ini. Ini luas silindernya. A sama dengan 2 pi RH. Nah, ini kita masukkan dulu. Kita masukkan ke substitusi ke A, ya, ke substitusi ke A. Kita substitusi, kita masukkan ke A. Masih bisa mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih ya? Pak. Ya, karena koneksinya ini tidak bagus. Kemudian kita masukkan dulu rumusnya luas permukaan ini, yang silinder tadi 2 pi RH kita masukkan. Ya, kita masukkan menjadi I sama dengan permeabilitas kali 2 pi RH per mu kali dP per dr. Ya. Kemudian dr kalau kita pindah ruas ke sana, ya, pindah ruas ke sana, ini akan menjadi ini. Ya, artinya Q sama dengan Q kali dr per r, gitu ya. Terus kemudian Q PRH, ini R-nya juga kita substitusi, kita pindah ke sana agar nantinya dr per r ini bisa kita integralkan. Ya, kita integralkan. Karena ada faktor R, di sini ada R. Ini pindah ruas ke sana kan kali dr, ini pindah ke sana menjadi Q per R. Ya. Kemudian, nah, kita integralkan dengan integral tertentu. Kalau kalian di matematik gitu ya, kalau ada batasan gini, itu kan finite integral tertentu. Integral tertentu batasannya dari jari-jari sumur sampai jari-jari pengaruh tadi. Q sama dengan Q kali integral. Karena dr per R ini kan kita integralkan ya. Kemudian dP-nya tadi kita juga integralkan agar nanti bisa keluar PE per PW ini. Nah, karena ini adalah dr per R, kalau di matematik akan menjadi ln, kebalikan dari log. Ya, ln. Jadi Q ln E dikurangi ln RW, ln RE dikurangi RW, kemudian sama dengan K 2 pi A kali viskositas dikalikan dengan P dikurangi E, ya. Kemudian ini kalau dibahas di ln E dikurangi yang ini kalau ditulis ulang gitu ya, ln RE dikurangi ln RW, itu kalau di matematik itu bisa ln RE dikurangi RW. Nih. Makanya menjadi yang ini. Jadi yang rumus yang ini. Ya. Nah, dengan begini kita pindah ruas lagi, ya. Kita pindah ruas lagi, pindah ke sini. Karena perkalian kalau pindah sini kan jadi pembagi. Ya, jadi pembagi, akhirnya jadi Q sama dengan K permeabilitas kali 2 pi H per mu ini kali P di PE dikurangi PE bagi ini. Nah, karena ini adalah aliran radial, karena ini tadi alirannya radial, maka ada konstanta pembaginya atau konstanta yang harus dimasukkan, yaitu 7,082. Akhirnya akan menjadi seperti ini, perhitungannya akan berbeda. Ya, jadi ini untuk aliran radial di dalam sumur, Ya. Jadi ketika ini, ya, misalnya ini adalah aliran yang di sini misalnya aliran ini ada sumur, gitu. Nah, kalau ada jari-jari pengaruh begini, yang di sini akan dihitung secara radial,
Yang di sini secara horizontal alirannya. Ya, alirannya horizontal. Begitu. Kalau yang di sumur. Ya. Nah, tadi harga permeabilitas kalau kita klasifikasikan, kalau kurang dari 5 milidarsi, ini kita sebut ketat, 5 sampai 10 ini permeabilitasnya buruk, baik, ini 10 sampai 100 milidarsi, sangat baik, ini 100 sampai 200 milidarsi, ini istimewa. Nah, biasanya reservoir itu biasanya ada di sini. Permeabilitas dari reservoir itu ada di kisaran di sini. Syukur-syukur kalau kita dapat yang permeabilitas lebih dari 200 milidarsi. Nah, 200 milidarsi perhitungannya bagaimana ya tadi? Apakah dia di aliran yang horizontal, di aliran yang horizontal ini atau yang di radial kita itu. Nah, di perhitungannya ini baik darsi gitu ya, baik darsi maupun tadi di sumur itu digunakan kalau di lab gitu ya. Kalau perhitungan untuk permeabilitas itu digunakan udara. Digunakan udara. Kenapa? Udara itu non reaktif atau tidak bereaksi dengan butiran-butiran tersebut. Nah, kita lihat ini. Jadi kalau kita misalnya lihat gitu ya, kalau ini cairan baik air maupun minyak, ketika dia mengalir ini ada bereaksi dengan butiran yang di sebelahnya, sehingga alirannya tidak rata. Nah, sedangkan kalau kita pakai gas baik udara uap, ini alirannya tetap antara yang di sini dengan di sini. Ya, nah, di sini namanya ada gas slippage atau tergelincir. Jadi yang di sini tidak bereaksi. Jadi udara yang dialirkan ini tidak bereaksi dengan. Jadi kalau misalnya begini, ini ada butiran, gitu ya. Kalau kita lewatkan di sini adalah oil atau water. Nah, ketika melewati di sini, ini ada minyak atau air yang bereaksi dengan yang di sini, sehingga menghambat kecepatan dari si aliran ini, sehingga kan tidak bisa diketahui permeabilitasnya karena dia ada yang terhambat di sini. Ketika ini mengalir ke sana, ada yang terhambat karena minyak atau gas ini akan bereaksi dengan butiran yang ada di sini. Berbeda dengan kalau misalnya kita pakai ini udara. Ini ada butiran, ini butiran gitu ya. Terus di sini ada rongga. Terus kemudian kita lewatkan udara, ya akan lewat begini. Ini ya. Nah, kita bisa pakai udara. Makanya di lab kenapa kok pakai udara? Ya karena tidak bereaksi dengan batuan atau butiran yang ada di sekitarnya. Nah, kalau misalnya seperti itu ada koreksi, namanya koreksi Klinkenberg. Ya, koreksi Klinkenberg. Artinya K udara ini atau permeabilitas udara sama dengan cairan kali 1 dibanding ditambah B per P. B per P ya. Jadi B-nya ini yang koreksi Klinkenberg, sedangkan yang ini adalah P rata-rata tekanan. Ya. Di mana K udara, K ut ini sama dengan K udara, ini K L ini liquid ini ya. Ini KL bukan KI ya, KL. K liquid. Ya. Nah, P-nya sendiri itu adalah P1 ditambah P2 dibagi 2 karena P rata-rata. Artinya tadi kalau misalnya ini fluid ini kan ada P1, ini P2. Kalau dikoreksi jadi ini ditambah ini, jadi P-nya ini adalah P1 ditambah P2 dibagi 2 rata-rata. Untuk kita cari B-nya tadi ini, koreksinya atau koreksi Klinkenberg. Permeabilitas udara kita misalnya bisa ketahui, terus viskositas dari cairan kita bisa kita ketahui, nanti kita bisa dapatkan koreksi Klinkenberg-nya atau B-nya. Atau kalau misalnya dari persamaan
ya, dari persamaan ini. Terus kemudian kita buat grafiknya. Jadi K udara ini K1 ditambah K liquid dikali B 1/P. Nah, ini kalau dimatematiskan hampir mirip dengan Y sama dengan A ditambah B ditambah A ditambah BX. Ini kalau dibuat grafik, ya ini yang merah ini. Ya, yang merah ini. Ini grafiknya. Nah, nanti tinggal dihitung slope-nya. Jadi slope-nya akan ketahuan berapa. Nanti kita bisa lihat B-nya. Tapi akan lebih mudah dengan perhitungan seperti ini, dengan perhitungan. Kalau misalnya ternyata setelah diplot itu di atas dari slope ini, ya, garis yang persamaan Klinkenberg ini kita sebut sebagai permeabilitasnya kecil. Kalau di bawah ini kita sebut sebagai permeabilitasnya besar. Permeabilitasnya besar. Nah, terus sekarang hubungannya permeabilitas dengan porositas bagaimana? Pasti ada hubungannya antara porositas dengan permeabilitas. Ya. Nah, asumsinya ini misalnya media porus itu adalah bundel dari pipa-pipa kapiler. Artinya begini, sama seperti kalian membuat satu bundel sedotan yang terdiri dari banyak. Satu bundel itu misalnya ada 10 sedotan, kalian ikat jadi satu. Nah, diibaratkan atau digambarkan atau diasumsikan media perporus itu seperti itu. Media perporus itu ada, misalnya ada media begini, terus di dalamnya itu ada baik bundelnya itu, baik misalnya seperti pipa atau seperti sedotan yang jadi satu. Nah, dalam pergerakannya, dalam pergerakan di reservoir itu kan fluidanya tidak lurus-lurus begitu. Ya meskipun dia belok-belok masih kita anggap sebagai laminer, masih lapisannya horizontal. Nah, di sini ada perhitungan dari Poiseuille, ya Poiseuille ini. Jadi perhitungan debitnya dengan menggunakan ini. Jadi Q sama dengan Pi R pangkat 4 dibagi 8 mu L kali P1 dan P2. Ya. Jadi kalau yang tadi perhitungan yang Darcy seperti ini kita anggap ini satu sedotan gitu ya, atau satu pipa saja perhitungannya untuk memudahkan. Tetapi di reservoir dianggap bahwa porositas pori-pori yang ada di dalam fluida tersebut itu seperti pipa-pipa begitu, seperti pipa-pipa. Nah, kalau berhitungan Poiseuille dia akan memakai rumus yang ini, Q sama dengan Pi R pangkat 4 dibagi 8 mu L kali P1 dikurangi P2. P1 P2 ini tekanan, perbedaan tekanan antara di awal dan di akhir, perbedaan tekanannya. Misalnya kalau di sini nanti tekanannya 1 atmosfer, terus di sini menjadi setengah atmosfer, ya P1 min P2 ini ya jadi 0,5, 1 dikurangi setengah tadi. Nah, kalau alirannya kemudian kita nanti substitusikan tadi yang Darcy adalah single, satu aliran begitu ya, kita anggap sebagai satu pipa. Sedangkan kalau Poiseuille itu menganggap dia bundel, jadi beberapa pipa-pipa. Nanti kita substitusikan. Ini persamaan Poiseuille tadi, ini Darcy. Ya. Jadi Q-nya memakai yang ini. Ini yang Poiseuille, ini yang Darcy. Ya, ini yang Darcy. Nah, ini ada mu, ini ada mu, ada mu. Nah, ini kita coret. Ini dicoret mu-nya. Terus kemudian di sini juga ada P1, P2. Kalau ini pindah ruas kan di bawah ini ya. Nah, ini dicoret. Kemudian tinggallah yang ini. L kecil berbeda dengan L besar panjangnya. Karena di sini ada lengkungan ini, apa namanya, tortuosity. Ya, lengkungan ini, tortuosity.
panjangnya L lurus, kalau ini kan lengkung, panjangnya akan berbeda. Yang panjang ini dengan yang ini akan berbeda. Makanya tidak bisa dicoret L-nya ini, meskipun sama-sama satuannya nanti sentimeter atau meter atau apa. Ya. Jadi akan mendapatkan rumus K kali A dibanding L dibagi L sama dengan pi R4N. N ini banyaknya bundel tadi, gitu ya, banyaknya bundel, dibagi 8L. Kita dapatkan rumus yang ini, ya, rumus yang ini. Nah, kemudian kita juga tahu porositas. Ya, ini kita mencari hubungan porositas dan permeabilitas. Ya, jadi menghitung kalau kita dapatkan porositas, bagaimana menghitung permeabilitasnya, atau kita dapatkan permeabilitas, kita bisa juga hitung porositasnya. Jadi kalau kita porositas itu adalah volume pori dibagi volume batuan. Nah, volume pori ini adalah N mu R pangkat 2 L dibagi A, ini kan luasnya A dikalikan L panjangnya. Nah, di sini kita akan dapatkan N-nya, jadi kalau kita substitusi, jadi ini pindah ruas, ya, jadi ini akhirnya mudahnya begini, P, Q sama dengan N mu R kuadrat L dibanding A kali L. Ya. Kemudian ini dipindah ruas gitu ya, dipindah ruas kan jadi porositas kali A kali L sama dengan N mu R kuadrat kali L. Nah, kalau yang kita cari N-nya, N sama dengan porositas kali A kali L dibagi mu R pangkat 4 kuadrat L. Ya. Nah, tadi kita punya persamaan ini. Ya, kita punya persamaan ini. Nah, N-nya kita rubah jadi yang ini. Ya. Jadi yang ini kita masukkan. Persamaan awalnya adalah K kali A dibagi L sama dengan pi R4 N per 8L. 8L kecil. L kecil. Nah, N-nya, N di sini kita ganti dengan yang ini. Jadi K kali A ini pi R pangkat 4 per 8 L kali, nah N-nya itu kan Q A L bagi mu R pangkat 4 ini L. Ya. Nah, ini nanti kita bisa lihat hubungan di sini kan ada K. Ini adalah permeabilitas. Nah, di sini ada porositas. Nah, ini dikaitkan antara porositas dengan permeabilitas. Ya. Kemudian ini dari sini ini kan bisa dicoret, A-nya bisa dicoret dengan ini. Karena kalau kita pindah ruas ke sana, jadi A per A kan hilang. Terus kemudian ini ya, A-nya hilang, jadi K per L. Ini tadi A-nya hilang, ini A-nya hilang kan, akan menjadi K per L R kuadrat. Nah, ini kan ada R4 ini. Dengan ini kita coret. Ini kan jadi R kuadrat. Ya, jadi R kuadrat. Ya. Ini. Oke, mudahnya begini. Kok bisa jadi ini ya? Kita tulis dulu. Sorry. Ini KL KA. Ini K kali A per L sama dengan pi R pangkat 4 per 8L
kali QAL porositas kali A kali L per pi R kuadrat L, ya, pi R kuadrat L. Ya, ini kalau kita matematis, ini kita coret, ini dengan ini kita coret, sehingga di sini hanya jadi R kuadrat, gitu ya. Akhirnya akan menjadi K per L sama dengan R kuadrat, karena ini tadi sudah dicoret dengan ini ada pi, di sini ada juga pi, pi-nya kita coret, ini, ya. Sehingga menjadi R kuadrat porositas bagi L kali dibagi 8L, karena ini kali 8L kali L menjadi L kuadrat. Nah, kalau kita nyari K-nya, ini dipindah ruas ke sana, perkalian, akhirnya akan menjadi K sama dengan R kuadrat porositas L kali L 8L kuadrat. Ini akhirnya akan menjadi K sama dengan R kuadrat L kuadrat 8L kuadrat. Ini, ya. Nah, ini kalau ini dikuadratkan akhirnya akan menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Ini rumusnya. Hubungan antara permeabilitas dan porositas. Nah, sedangkan L per L, kalau misalnya ini L per L, L kecil, ini ada namanya tortuosity index atau indeks kelokan atau T. Ya, kalau ini L-nya di sini kan berarti seperti, ya, seperti. Ya, kita masukkan, kalau seperti berarti ini. Ya. Jadi rumusnya adalah ini. Karena L kecil dibanding L itu sama dengan T. Sedangkan di rumus ini, itu kan di rumus ini L besar banding L kecil. Berarti ini kalau kita kan seperti itu sama dengan L besar L. Ya. Nah, ini kita masukkan di sini ke rumus ini tadi, akhirnya akan menjadi K sama dengan jari-jari dari diameter pori kali porositas dibagi dengan 8 kali tortuosity indeksnya. Nah, kalau kita masukkan di satuannya, K-nya adalah darsi, ini sentimeter. Ini 10⁻8 sudah tetapan. Ya. Ini untuk menghitung hubungan, ini yang kita pakai hubungan kalau misalnya untuk mencari permeabilitas dan porositas di dalam reservoir. Ya. Kalau misalnya porositasnya diketahui, permeabilitasnya berapa. Kalau kita misalnya di batuan reservoir itu kita anggap sebagai bundel-bundel dari pipa-pipa atau sedotan tadi. Nah, artinya apa? Nah, di sini semakin kecil R, maka permeabilitasnya kecil. Artinya jari-jari dari porinya semakin kecil, dia akan permeabilitasnya kecil. Semakin besar pori-porinya, semakin besar jari-jari dari porinya, maka permeabilitasnya akan semakin besar. Sedangkan semakin besar T atau tortuosity index, indeks kelokan ya, T itu sama dengan indeks kelokan, bukan waktu. Ya, ini bukan waktu. Artinya kalau T-nya semakin besar, artinya kan semakin berkelok-kelok begitu ya. Kalau T-nya besar kan semakin berkelok-kelok, itu artinya permeabilitasnya kecil. Tapi T-nya kecil, ya, maka permeabilitasnya akan semakin besar. Jadi kalau T-nya besar, ini semakin besar T, itu tadi bundelnya akan semakin begini. Ini bundelnya. Nah, maka permeabilitasnya akan semakin kecil. Itu ya, permeabilitasnya kecil. Tapi kalau hanya begini, ini ya, ini kan T-nya
T-nya kecil, T-nya kecil karena tidak berkelok. Kalau ini T-nya akan besar, berkelok. Kalau T-nya besar ya berarti permeabilitasnya kecil. Kalau yang ini permeabilitasnya akan besar. Artinya apa? Semakin kecil porinya, maka permeabilitasnya akan semakin kecil. Semakin besar pori-porinya, maka permeabilitas akan semakin besar. Semakin pori-porinya itu lurus, maka permeabilitasnya juga akan semakin besar. Sedangkan kalau pori-porinya berkelok-kelok gitu ya, karena kalau kita hubungkan antara pori-pori yang satu itu akan berkelok-kelok gini. Nah, semakin banyak kelokannya, itu permeabilitasnya akan semakin kecil. Nah, ini hubungan antara porositas dan permeabilitas. Dari rumus yang ini kita bisa tahu kesimpulannya adalah seperti ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan permeabilitas, jadi hubungan permeabilitas dengan porositas. Tadi di awal kita menghitung permeabilitasnya bagaimana, nah di akhir-akhir tadi kita menghitung hubungan antara permeabilitas dengan porositas. Jadi kalau di batuan reservoir, porositasnya besar, pori-porinya besar, berarti permeabilitasnya semakin besar. Kalau pori-porinya kecil, maka permeabilitasnya juga akan semakin kecil. Sedangkan kalau indeks kelokannya kecil, maka permeabilitasnya besar. Kalau indeks kelokannya atau pori-porinya itu berkelok-kelok begitu, maka permeabilitasnya akan semakin kecil. Itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan permeabilitas atau petrofisika batuan reservoir, dalam hal ini adalah permeabilitas, baik yang secara aliran horizontal maupun aliran yang radial. Aliran horizontal, aliran fluida horizontal atau laminet itu ketika melewati reservoir. Nah, aliran radial itu ketika reservoir sudah ditajak atau diberi sumur untuk produksi, sehingga alirannya mengumpul dalam satu sisi begini. Ya, meskipun di sini alirannya horizontal, tapi banyak aliran yang menuju sumur, makanya disebut sebagai alirannya radial. Begitu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan permeabilitas. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Baik. Kalau begitu saya akan stop share dulu.